Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7A ingin membahas atau mempresentasikan konsep perencanaan kawasan pelabuhan. Sebelum memaparkan materi, kami ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Raisa Ajaria, saya sendiri Hendra Zulfikar, Miftah Bagus, Billy Hendrawan, dan yang terakhir Yolanda Junitasari, dan tidak lupa dosen pengampu mata kuliah kita, Insinyur Tri Mulyono, Magister Teknik. Saya persilakan Billy untuk memaparkan materi pertama. Baik, yang pertama ada pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat bongkar muat barang atau naik turunnya penumpang dan sebagai pintu gerbang bagi keluar masuknya barang atau penumpang dari daerah pulau satu ke pulau yang lain yang terpisah oleh lautan. Pelabuhan mempunyai peran penting dari sisi ekonomi, sosial, dan politik karena dapat membuka daerah yang terisolasi dan terciptanya sistem transportasi sehingga menimbulkan arus barang dan penumpang. Pelabuhan menurut PP No. 61 tahun 2009 adalah tempat yang terdiri dari daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Selanjutnya, pelabuhan berfungsi sebagai tempat pelayanan berbagai aktivitas dari kawasan air ke darat maupun kawasan darat ke air, seperti transfer penumpang dan barang, perbaikan kapal, pengisian BBM, dan sebagainya. Serta pelabuhan memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Memiliki kedalaman air cukup untuk kapal antar pulau ataupun kapal antar negara. 2. Dapat digunakan untuk berlabuh kapal dengan aman. 3. Daerah berlabuh yang memadai. 4. Pintu masuk pelabuhan sesuai dengan ketentuan ukuran standar pelabuhan. 5. Memiliki perlindungan dari gelombang. 6. Pelabuhan dan gerbang mempertimbangkan air terendah. Selanjutnya, pelabuhan merupakan salah satu elemen penting dari sistem transportasi di laut. Hal tersebut disebabkan oleh adanya 3 elemen penting yang dibutuhkan di dalam sistem transportasi laut, yaitu node atau pelabuhan, link atau rute, dan ship atau kapal. Pelabuhan memiliki beberapa jenis, antara lain: 1. Pelabuhan terbuka dan tutup. 2. Pelabuhan alam buatan dan semi alam. 3. Pelabuhan umum dan khusus. 4. Pelabuhan hub internasional, nasional, regional, dan lokal. 5. Pelabuhan ekspor dan impor. 6. Pelabuhan laut dan pantai. 7. Pelabuhan samudra dan nusantara dan pelayaran rakyat. 8. Pelabuhan transito dan feri. Selanjutnya, pelabuhan mempunyai peran yang penting di Indonesia karena negara Indonesia adalah negara kepulauan. Alat transportasi yang paling baik untuk negara kepulauan adalah alat transportasi laut seperti kapal, tongkang, dan lainnya. Kapal dapat mengangkut lebih banyak barang atau muatan dibandingkan alat transportasi darat maupun alat transportasi udara. Untuk mendukung kelancaran pada kegiatan operasi kapal, maka dibutuhkan pelabuhan dan fasilitas yang memadai. Selanjutnya yaitu fasilitas pelabuhan. Yang pertama, fasilitas pelabuhan dibagi menjadi 2, yaitu fasilitas darat dan fasilitas perairan. Fasilitas perairan pada pelabuhan meliputi kedalaman alur laut pelayaran, lebar alur pelayaran, lebar kolam labuh, kedalaman kolam labuh, lebar kolam dermaga, kedalaman kolam dermaga, diameter kolam putar. Fasilitas perairan pada pelabuhan lainnya. Pada fasilitas darat pada pelabuhan meliputi dermaga, gudang lini dan lapangan pengangkutan, terminal penumpang, peti kemas dan roro, fasilitas penampungan dan pengelolaan air limbah, fasilitas bunker, pemadam kebakaran, gudang untuk B3 dan pemeliharaan, kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan jalan rel kereta, air limbah, drainase, dan sampah, areal pengembangan pelabuhan, tempat tunggu kendaraan bermotor, 13 kawasan perdagangan dan industri, terakhir fasilitas umum lainnya. Pelabuhan yang baik pada umumnya direncanakan dengan sangat matang, mulai dari pelabuhan, lokasi pelabuhan,
yang dipengaruhi oleh kedalaman perairan di lokasi tersebut. Untuk pertimbangan ukuran pelabuhannya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah maksimal kapal yang dilayani, ukuran kapal yang akan dilayani. Yang ketiga, metode tambatan yang akan digunakan. Yang keempat, persyaratan pergerakan kapal yang akan dilayani. Yang kelima, kondisi topografi lokasi radius minimal kapal berputar sama dengan kurang lebih 2 panjang kapal. Untuk kapal yang membawa barang-barang khusus butuh tambahan 30-35 anggrek untuk berputarnya kapal. Dan terakhir, untuk meminimalkan gaya gelombang dalam pelabuhan, gerbang pelabuhan harus sesempit mungkin tetapi tetap memenuhi syarat keselamatan navigasi tercepat dan tidak menimbulkan arus yang disebabkan pasang surut berlebihan. Selanjutnya memasuki klasifikasi pelabuhan. Yang pertama, klasifikasi pelabuhan dari kondisi teknik dan geografi, terdiri dari pelabuhan alam, contohnya di Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Sabang. Yang kedua, pelabuhan semi alam, contohnya di Pelabuhan Panjang Lampung. Yang ketiga, pelabuhan buatan, contohnya ada di Pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Merak. Yang keempat, pelabuhan sungai, contohnya ada di Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Pontianak. Yang terakhir, pelabuhan pantai, contohnya ada di Pelabuhan Cigading, Meneng, Balikpapan, dan Tarakan. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada general cargo atau kontainer yang terdiri dari full container, semi container, dan konvensional. Yang kedua, penumpang atau ferry service memberikan jasa pelayanan penumpang. Dan yang keempat, industri yang mana terletak di kawasan industri untuk memudahkan pengangkutan barang hasil industri. Yang terakhir yaitu marina berfungsi sebagai berbagai aktivitas rekreasi dari kawasan air ke darat dan sebaliknya. Selanjutnya, klasifikasi pelabuhan berdasarkan jalur pelayaran. Yang pertama, ada pelayaran Nusantara, di mana kapal melayani jalur ini berlabuh dan berangkat dari pelabuhan secara kargo. Dan yang kedua, pelayaran lokal, yang mana menghubungkan pelabuhan pantai dengan pelabuhan laut. Yang ketiga, pelayaran rakyat, menggunakan perahu bermotor bantu bila tidak ada tenaga angin. Yang terakhir, pelayaran perintis, membuka kegiatan ekonomi dari daerah terpencil, biaya operasi ditanggung pemerintah. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi pelabuhan berdasarkan pengelola. Yang pertama, pelabuhan umum yang mana memberikan jasa pelayanan umum untuk bongkar muat barang dikelola secara komersial. Yang kedua itu pelabuhan khusus dikelola di luar pelabuhan umum oleh perusahaan khusus. Contohnya perikanan, kayu, minyak, pupuk, dan lain. Yang terakhir yaitu pelabuhan yang mana memiliki beberapa persyaratan operasional, yaitu terdiri dari fungsi dermaga, daerah penunjang dermaga, dan ukuran dermaga. Fungsi dermaga mempengaruhi cara kerja operasional, daerah penunjang dermaga harus cukup luas untuk fasilitas gudang, dan ukuran dermaga ditentukan oleh tipe atau ukuran kapal, jumlah kunjungan kapal, kelayakan ekonomis. Selanjutnya ada analisis kondisi Pelabuhan Sunda Kelapa. Next. Analisis hidrografi. Keadaan pantai di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa landai dengan dasar laut berupa lumpur, luas daratan 66,96 ha dan luas perairannya 1.209 ha. Luas kolam yang ada adalah 24,9 ha dengan kedalaman 3-4 lws, sedangkan alur panjangnya 2000 meter, lebar 40 meter dan kedalaman minimum alur 4 meter lws. Next. Berdasarkan hasil laporan yang diperoleh dari PT Persero Pelindo II Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa 2004 menunjukkan bahwa keadaan kontur laut di sekitar kolam Pelabuhan Sunda Kelapa beragam dengan kedalaman maksimum sekitar 5 meter dan lower water surface atau LWS dan kemiringan dasar laut seabed di sekitar kolam pelabuhan sangat landai, sehingga perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya pendangkalan sebagai akibat dari adanya sedimen transport atau lumpur dan muara sungai Ciliwung cukup besar. Next. 2. Pola arus dan pasang surut. Menurut hasil laporan PT Persero Pelindo II Cabang Sunda Kelapa DKI Jakarta 2004, Pelabuhan Sunda Kelapa, kecepatan maksimum arus umum mencapai 1 knot dengan arah sekitar terjadi pada waktu air surut. Arus pasang surut mempunyai kecepatan sekitar 0,3 knot dengan arah. Kecepatan air pasang surut mencapai 1,1 knot pada waktu spring tide dengan arah sekitar pada waktu air surut dan sekitar pada waktu air pasang. Next. Pasang surut laut di Pelabuhan Sunda Kelapa umumnya sama dengan Teluk Jakarta, yakni mempunyai sifat diurnal, artinya mengalami 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam 1 hari.
Permukaan air rata-rata atau mean sea level pada pasang pertama 86 cm dan permukaan air rata-rata pada pasang mati 26 cm. Next. Yang ketiga ada iklim. Keadaan iklim yang ditinjau didasarkan pada data meteorologi yang dicatat oleh Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG, Stasiun Jakarta, selama periode tahun 1991 sampai 2000. Parameter iklim yang ditinjau meliputi curah hujan, temperatur udara, penyinaran matahari, arah, dan kecepatan angin. Next. Keadaan curah hujan di daerah Jakarta dan sekitarnya yang didasarkan pada hasil pencatatan BMKG mempunyai curah hujan bulanan rata-rata 150,7 mm. Curah hujan bulanan terbesar jatuh pada bulan Januari 391 mm dan curah hujan bulanan terkecil jatuh pada bulan September dengan rata-rata 47,2 mm. Sedangkan curah hujan rata-rata tahunan sebesar 1.807 mm. Menurut teori Smith dan Ferguson bahwa bulan basah adalah curah hujan rata-rata di lebih kecil 100 mm dan bulan kering adalah curah hujan rata-rata bulanan lebih kecil 60 mm. Sedangkan curah hujan rata-rata bulanan antara 60 mm sampai 100 mm dikategorikan bulan lembab. Next. Temperatur udara rata-rata tahunan menurut BMG Jakarta periode 1991 sampai 2000, wilayah Jakarta adalah 31,9 derajat Celcius dengan temperatur rata-rata bulanan tertinggi jatuh pada bulan Juni dan September yaitu 32,7 derajat Celcius dan temperatur udara rata-rata bulanan terendah 30,3 derajat Celcius terjadi pada bulan Januari. Berdasarkan data curah hujan dan temperatur udara bulanan dapat ditentukan tipe iklim setempat sesuai dengan klasifikasi tipe iklim menurut Köppen, termasuk tipe iklim AF yaitu tipe iklim hujan tropis. Next. Penyinaran matahari merupakan keadaan sinar matahari yang sampai di permukaan bumi pada saat tertutup oleh awan dan dinyatakan dalam satuan persen. Data penyinaran matahari yang dicatat pada Stasiun Meteorologi Jakarta menunjukkan bahwa penyinaran di wilayah Jakarta cukup merata dari bulan ke bulan berikutnya. Penyinaran matahari terkecil pada bulan Januari 28% dan tertinggi pada bulan Agustus 73%. Penyinaran matahari rata-rata sebesar 51%. Next. Pengkajian arah dan kecepatan angin dimaksudkan untuk mengetahui pola dominasi arah bertiupnya angin serta kecepatannya. Keadaan angin yang dipantau selama periode tahun 1991 sampai 2000 oleh stasiun BMG Jakarta menunjukkan bahwa pada bulan Desember sampai Maret angin cenderung dari arah barat. Pada bulan April dan Mei angin cenderung dari arah timur, sedangkan pada bulan Oktober sampai dengan November angin bertiup dari arah utara. Kecepatan angin berkisar antara 0,1 sampai 0,4 knot. Next. 4. Analisis aksesibilitas. Kawasan wisata Pelabuhan Sunda Kelapa yang berada di sebelah utara Jakarta memiliki tingkat aksesibilitas yang mudah menurut persepsi pengunjung. Sebagian pengunjung mengatakan bahwa tingkat aksesibilitas ini dikatakan mudah, baik itu dijangkau menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi. Namun tingkat kemudahan aksesibilitas menurut lokasi wisata ini tidak hanya diukur dengan jaringan transportasi saja, tetapi juga diukur dari tingkat kenyamanan pengunjung. Next. Selanjutnya ada rencana pengembangan Pelabuhan Sunda Kelapa. Next. Konsep pengembangan Pelabuhan Sunda Kelapa yaitu pelabuhan pariwisata dan pendidikan yang dilandasi oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 sampai dengan 2022. Next. Rencana pengembangan Pelabuhan Sunda Kelapa dirancang dalam 3 alternatif yang metode pemilihan alternatif terbaik menggunakan metode multi kriteria analisis yang pembobotan kriterianya menggunakan analisis hierarki proses atau AHP. Hasil perhitungan pembobotan kriteria dapat didapatkan dari fisik memiliki bobot 23%, operasional 19%, tata ruang lingkungan 24%, dan ekonomi 15%. Serta sosial memiliki bobot 20%. Perencanaan kebutuhan fasilitas didasarkan pada arus
barang dan kapal dari tahun 2014 hingga 2018 diproyeksikan dalam 5 tahun ke depan dalam menggunakan metode time series. Besaran arus, barang, dan kapal dapat dilihat pada tabel 2. Next. Ini merupakan besaran arus, barang, dan kapal di tahun 2014. Next. Rencana pengembangan Pelabuhan Sunda Kelapa dirancang dalam 3 alternatif. Yang pertama itu rancangan pengembangan Pelabuhan Sunda Kelapa. Alternatif 1 yang pertama itu rencana alternatif 1 didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan operasional dan konsep pengembangan wilayah, yaitu pelabuhan pariwisata dan pendidikan. Yang kedua itu panjang dermaga sesuai dengan panjang dermaga existing. Next. Rancangan pengembangan Sunda Kelapa alternatif 2. Yang pertama itu merupakan pengembangan dari rancangan alternatif 1, pengembangan panjang dermaga sepanjang 175 meter yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat curah kering dan material menimbulkan intensitas debu tinggi. Yang ketiga, pemindahan fasilitas penumpukan curah kering dan penambahan gudang untuk memfasilitasi kemasan bak kargo yang rentan pada cuaca. Yang keempat, penambahan luasan parkir truk untuk mencukupi kebutuhan truk berdasarkan perhitungan luas. Next. Yang C itu ada rancangan pengembangan Sunda Kelapa alternatif 3, merupakan pengembangan dari rancangan alternatif 1. Yang kedua, penambahan panjang dermaga pada sisi utara pelabuhan sepanjang 23 meter, terminal penumpang dipindahkan ke area sisi utara pelabuhan. Yang keempat, penambahan luasan lapangan penumpukan peti kemas untuk kegiatan staffing dan unstaffing. Yang kelima, penambahan luasan parkir truk untuk mencukupi kebutuhan truk berdasarkan perhitungan perluasan. Next. Ini merupakan tabel luasan rancangan pengembangan pelabuhan Sunda Kelapa. Next. Di tabel 4 ini merupakan hasil penilaian rancangan pengembangan pelabuhan Sunda Kelapa. Kesimpulan, pelabuhan mempunyai peran yang penting di Indonesia karena negara Indonesia adalah negara kepulauan. Alat transportasi yang paling baik untuk negara kepulauan adalah alat transportasi laut, seperti kapal, tongkang, dan lainnya. Kapal dapat mengangkut lebih banyak barang atau muatan dibandingkan alat transportasi darat maupun alat transportasi udara. Untuk mendukung pengembangan kawasan pelabuhan yang memadai dari segala aspek, tidak hanya dikembangkan fasilitas darat saja, melainkan harus fasilitas perairan juga. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan angkutan umum domestik, merupakan wadah sebagai tempat singgah awal, bongkar muat barang yang mampu menampung maupun titik awal seseorang untuk menuju suatu tempat dengan fasilitas yang menunjang semua kegiatan di pelabuhan. Selain tujuan itu, masih ada tujuan lain, yaitu meningkatkan fasilitas transportasi bagi masyarakat setempat, menghadirkannya kenyamanan dengan fasilitas yang diberikan untuk pendatang maupun yang ingin berangkat. Oleh karena itu, potensi pengembangan kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa ini sangat bagus untuk ide pembangunan negara karena pelabuhan ini dikelilingi aksesibilitas yang mudah, yaitu barat perbatasan dengan Jalan Ekor Kuning dan Jalan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan Utara. Utara berbatasan dengan Teluk Jakarta, timur berbatasan dengan kawasan industri Ancol, barat selatan berbatasan dengan Jalan Lodan Raya dan Jalan Tol Pelabuhan. Pelabuhan ini juga dapat menjadi peluang untuk negara dalam meningkatkan devisa serta dapat meningkatkan penghasilan masyarakat setempat sebagai mata pencaharian utama. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Aku izin bertanya dong. Ya, silakan. Ya. Mengapa pengelolaan aset pelabuhan itu sangat diperhatikan, bahkan tidak hanya harus mengikuti aturan nasional aja, tapi juga harus aturan internasional juga. Itu kenapa? Terima kasih. Baik, terima kasih Indah. Adakah yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Diva dari kelompok 6. Sebenarnya seberapa tertinggalnya pelabuhan di Indonesia pada pelabuhan di negara-negara internasional atau negara tetangga? Terima kasih. Baik, terima
Terima kasih. Adakah ini yang ingin bertanya lagi? Saya Lisa izin bertanya. Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pelabuhan sebelum melakukan pengembangan pelabuhan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah dari kelompok 8. Jawabannya, pengelolaan pelabuhan tidak bisa disamakan dengan aset lain karena pengelolaan pelabuhan terkait dengan berbagai aturan internasional. Jika aturan tersebut diabaikan, maka barang yang diekspor dari Indonesia juga tidak bisa diterima atau dilarang masuk ke pasar dunia. Salah satu contohnya adalah sejak 1 Juli 2004, pelabuhan dan kapal yang melayani pelayaran internasional diwajibkan memenuhi standar Organisasi Maritim Internasional atau IMO. Apakah sudah terjawab, Indah? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Diwa Humaira dari kelompok 6. Sebenarnya seberapa tertinggalnya sih pelabuhan Indonesia pada pelabuhan di negara-negara internasional atau negara-negara tetangga? Kita ambil contoh atau bandingkan dengan negara Singapura. Singapura bukan negara kepulauan, tetapi meski negara kecil, Singapura mampu memanfaatkan wilayah laut dan posisi strategisnya untuk mengendalikan perdagangan dunia dengan membangun pelabuhan kelas utama. Ini bisa dilihat dari berbagai keunggulan pelabuhan Singapura, antara lain seperti kecanggihan teknologinya dan kualitas pelayanan mereka. Faktor ini yang membuat hampir seluruh kapal yang melintas Selat Malaka memiliki singgah di pelabuhan Singapura. Dalam peringkat pelabuhan peti kemas JOC atau JOC Top 50 Container Ports 2018 ranking, Singapura dapat menduduki posisi kedua di internasional dibanding Indonesia yang masih peringkat di 23. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elisa. Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pelabuhan sebelum melakukan pengembangan pelabuhan? Jawabannya yaitu faktor yang harus diperhatikan yaitu kondisi fisik, survei, investigation, desain, dan konstruksi. Yang kedua, penggunaan jasa atau port user. Yang ketiga, perkembangan masyarakat. Yang keempat, perkembangan ekonomi. Apakah sudah terjawab, Elisa? Baik, terima kasih Yolanda. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.